Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid PWS yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya adalah juga menuntut ilmu. Beliau SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan muslim di sini itu tidak terpaut dengan umur, baik itu yang masih muda ataupun yang sudah beranjak tua. Baik itu yang masih sangat-sangat muda, misal masih berumur 10 tahun atau masih berumur 11 tahun, atau bahkan yang sudah hampir menginjak umur 70 tahun, 80 tahun, maka ini tetap diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah sebagai jembatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat adalah jembatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, nabi yang wajib kita ikuti setiap sunnah-sunnahnya, setiap akhlaknya, setiap apa yang beliau ajarkan kepada umatnya, maka kita harus mengikutinya dan tidak boleh kita menambahnya atau mengurangi. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya yang mengisi kajian pada maghrib ini adalah beliau Ustaz Mahfud. Namun qadarullah beliau belum datang dan insyaallah akan saya gantikan untuk kesempatan pada maghrib ini sampai nanti waktu salat isya insyaallah. Dan untuk tema kajian yang biasanya beliau isi adalah tentang fikih. Terus nggih Bapak Ibu nggih, tentang fikih. Karena ini saya yang mengisi, insyaallah materinya sedikit beda, tidak sama dengan beliau. Beliau mengajar tentang fikih, maka insyaallah saya juga akan menyampaikan tentang ilmu agama insyaallah. Tidak jauh dari hal tersebut. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan salah satu tujuan beliau diutus adalah tentang akhlak atau tentang adab. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Bu'itsu liutimma makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena pada zaman dahulu, pada zamannya jahiliyah, pada zamannya Quraisy dahulu, mereka memiliki akhlak yang sangat buruk. Di antara akhlak-akhlak yang buruk adalah seperti membunuh anaknya, kemudian berperang, saling mencuri, kemudian melakukan muamalah yang menyakiti manusia yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada kaum Quraisy untuk memperbaiki akhlak mereka. Ini salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus adalah memperbaiki akhlak mereka. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu adab atau akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah adab ketika berbicara. Karena lisan ini itu pernah diibaratkan seperti sebuah pedang. Ketika kita tidak bisa mengontrolnya, maka bisa menyakiti hati orang lain. Dan ketika seseorang sudah tersakiti hatinya dengan perkataan kita, maka terkadang itu sulit untuk dihapus. Walaupun sudah memaafkan, tetapi bekasnya itu sulit untuk
dihapus. Maka salah satu upaya kita, ikhtiar kita agar terbebas dari kezaliman terhadap orang lain melalui lisan kita, maka kita mempelajari tentang adab dalam berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Dalam ayat ini penggalan ayat ya Bapak Ibu. Dalam penggalan ayat ini terdapat 3 yang akan saya jabarkan. Yang pertama adalah waqulu. Waqulu itu adalah fi'il amr. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab ada namanya fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Ada kata kerja, ada 3 fi'il mudhari', fi'il madi dan fi'il amr. Fi'il amr itu bermakna kata kerja perintah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqulu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia. Dan dalam usul fikih, Bapak Ibu, dalam usul fikih atau kaidah fikih, setiap perintah hukum asalnya adalah wajib sampai ada ayat yang lain atau hadis yang lain yang merubah statusnya, baik itu dari wajib menjadi sunnah, mubah atau yang lain. Maka hukum asal dalam suatu hukum dalam Al-Quran yang pertama adalah wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqulu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewajibkan kepada manusia. Dan ketika kita melakukan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kata waqulu, maka ini akan menjadi sebuah ibadah. Menjadi sebuah ibadah. Baik itu hal yang ringan bagi manusia ataupun yang berat bagi manusia. Setelah kata tersebut insya Allah menjadi sebuah ibadah. Maka wajib bagi setiap manusia yang mengaku umat Rasulullah SAW dan yang mengimani Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kata waqulu tersebut. Jadi Allah mengatakan waqulu, maka wajib bagi setiap manusia, baik itu yang tua maupun yang muda dan setiap kalangan umur, maka wajib untuk melaksanakannya. Kemudian waqulu linnas, ada kata linnas. Linnas, annas ini memiliki sifat umum, tidak terkhusus kepada satu golongan, maka umum kepada seluruh manusia, baik itu kepada tetangganya, pasangannya, kepada orang tuanya, atau kepada siapapun yang masih memiliki status manusia. Jadi kalau misalnya bukan manusia, maka tidak wajib kita berkata baik. Misal berkata kepada jin, kita meruqyah jin, kemudian kita memang harus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada jin tersebut sebagai bentuk hinaan terhadap jin tersebut, maka itu tidak dipermasalahkan. Maka yang dimasuk dalam ayat ini Bapak Ibu adalah kepada manusia secara umum. Nanti kita akan jabarkan manusia yang dimaksud sini manusia yang seperti apa saja. Insya Allah akan kami jabarkan. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia untuk berkata yang baik atau diam. Jadi hendaknya ketika dia beriman, mengakui keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Berkata yang baik. Diusahakan untuk setiap ucapan yang dia keluarkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai ucapan tersebut adalah ucapan yang buruk, yang bahkan sampai menghina, mencaci, mencela. Maka ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau apabila kita tidak memiliki kemampuan untuk berkata dengan baik, maka solusi yang paling utama, yang paling bagus adalah diam. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu, mohon maaf ini aja, kalau misal dengan pasangan ketika memiliki masalah keluarga, maka jangan sampai perkataan kita terhadap pasangan kita ini menjadi sebab hancurnya rumah tangga. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika istri marah dengan suami, maka suami hendaknya diam mendengarkan apa keluh kesah dari istrinya. Maka ketika suami tersebut diam,
namun masih ada amarah dalam dirinya, maka hendaknya dia pergi sebentar, menenangkan diri, kemudian baru balik kepada istri dan menjelaskan, berbaikan, meminta maaf. Demikian pula istri, ketika suami marah, hendaklah seorang istri berdiam, jangan sampai menjawab atau malah meninggikan suaranya lebih tinggi daripada seorang suami. Maka hendaknya dia diam. Ketika dia masih memiliki amarah, hendaknya dia pergi sejenak, kemudian balik dan menjelaskan kepada suaminya dan meminta maaf. Ini adalah adab yang baik dalam berbicara terhadap antar pasangan. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi ini yang paling utama, Bapak Ibu, adalah untuk diam ketika kita tidak bisa mengatakan suatu hal yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa qulu lin-nasi husna. Husna atau bahasa yang lain adalah hasanan, yang berarti baik. Para ulama rahimahullah menjelaskan kalimat husna ini dengan dua. Husna atau kalimat baik ini dengan dua, dalam berucap ya, itu ada dua. Baik itu cara berucap kita. Yang pertama cara berucap, yang kedua adalah isi ucapannya. Jadi yang pertama husna, makna dari husna atau baik ini ada dua dalam berbicara. Yang pertama adalah baik dalam hal cara berucap dan baik dalam isi apa yang diucapkan. Jadi baik dalam cara berucap dengan tidak meninggikan suara, kemudian tidak melempar-lempar barang, atau tidak menggunakan gestur tubuh yang menghina lawan bicara kita. Seperti ini. Jadi cara kita berucap. Kemudian yang kedua adalah isi ucapan tersebut. Isi ucapan tersebut. Yang kita ucapkan harus yang baik, tidak boleh sampai menyakiti hati orang lain. Terlebih kepada seseorang yang mudah berselisih kepada kita. Jadi terlebih kepada orang yang mudah berselisih terhadap kita, atau orang yang memiliki sensitif, hatinya sangat sensitif, ketika dikatakan sedikit dia langsung tersinggung, atau bahasa lain baper, seperti itu. Maka kita harus jaga dua hal tersebut, cara kita berucap dan juga isi ucapan tersebut. Apabila seseorang sudah dalam dirinya memiliki dua hal tersebut, yaitu cara berucap dan juga isi ucapan yang dia sampaikan, maka insya Allah orang akan melihat dirinya dengan penuh kenyamanan. Orang akan melihat dirinya dengan penuh ketentraman. Karena seseorang itu terkadang akan mudah nyaman terhadap orang lain hanya dengan cara ucapnya, hanya dengan cara berbicaranya. Bahkan sahabat-sahabat rahimahullah radhiyallahu anhum, mereka menyanjung Rasulullah SAW karena cara ucap Rasulullah SAW, cara beliau menyampaikan dakwahnya. Beliau menempatkan ucapannya tersebut kepada setiap golongan. Misal beliau berbicara dengan Arab Badui itu gimana, berbicara dengan orang yang kaya itu gimana, orang yang miskin itu bagaimana. Maka beliau menempatkan isi-isi ucapan yang akan beliau ucapkan itu dengan baik. Maka ketika seorang memiliki sifat tersebut dalam dirinya, memiliki kriteria tersebut dalam dirinya, yaitu ucapan yang baik, isi ucapan yang baik dan cara berucap, maka sungguh akhlak mulia insya Allah akan terkumpul pada dirinya. Karena seorang muslim, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah seseorang yang berpikir terlebih dahulu kemudian baru berbicara, bukan sebaliknya, berbicara baru berpikir. Misalnya dia berdebat dengan seseorang, kemudian dengan kalimat-kalimat yang sangat kasar, kemudian dari ketika selesai berdebat dia baru berpikir, apa yang sudah saya ucapkan, apakah akan menyakiti orang tersebut atau hal yang lain. Maka ini tidak baik. Yang baik adalah ketika dia berpikir terlebih dahulu baru mengucap apa yang dia ingin ucapkan. Dia menyusun kata-kata yang baik, dia menggunakan diksi kalimat yang baik sehingga seseorang tersebut mudah menerimanya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada nabi-nabinya yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada para petinggi-petinggi untuk mengucapkan apa yang dia dakwahkan dengan cara yang baik.
Contohnya adalah Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun. Yang Firaun ini itu derajat kekufurannya, kesombongannya itu sangat tinggi. Bahkan sampai mengaku dirinya adalah Tuhan. Ada bapak ibu zaman sekarang yang mengaku dirinya Tuhan? Mboten enten nggih. Mboten enten. Kalau nabi mungkin enten. Kalau nabi mungkin ada. Dan itu dari zaman Rasulullah pun sudah ada, yaitu contohnya Musailamah Al-Kadzab. Kalau mengaku nabi mungkin sudah. Kalau mengaku Tuhan mungkin rekor tertinggi baru didapatkan oleh Fir'aun. Itu rekor tertinggi dari kekufuran mengaku dirinya Tuhan. Mengaku dirinya Tuhan. Maka Nabi Musa ketika diutus kepada Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata dengan kata-kata yang baik, yang lembut. Jangan menggunakan kata-kata yang menghina, kata-kata yang kasar. Karena kenapa? Karena seseorang yang sombong ketika dilawan juga dengan kata-kata yang memiliki makna sombong, maka akan lebih keras lagi hatinya. Maka akan semakin keras hatinya, semakin tidak bisa luluh. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk menggunakan kata-kata yang lembut, yang baik, agar hati Fir'aun luluh terhadap dakwah Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ya namanya seseorang yang sudah memiliki sifat sombong dalam dirinya dan sudah dimatikan hatinya oleh Allah, mau selembut apapun seseorang berdakwah maka akan mental kata-kata yang diucapkan karena hatinya sudah mati. Tempat untuk menerima hidayah yaitu hati sudah mati, sudah tidak dia miliki. Kata seseorang ketika hatinya sudah mati, mau seindah apapun nasihat seseorang, mau sebaik apapun perkataan seseorang, maka akan mental. Dia sudah tidak memiliki wadah untuk menerima hidayah, yaitu hati. Maka kita harus sering introspeksi diri, apakah hati kita sudah mati atau hati kita sehat? Hati kita sakit atau hati kita sehat? Kalau hati kita sehat, maka ketika kita mendengar ayat-ayat Allah, menasihat dari orang-orang soleh, maka kita akan terasa senang, akan terasa terharu, akan nyaman hati kita. Maka ini menunjukkan hati kita sehat. Namun sebaliknya Bapak Ibu, ketika hati kita sakit, apapun yang dikatakan oleh orang lain berupa nasihat, bacaan Al-Quran, maka akan terasa hampa. Terasa hampa, tidak bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Ini adalah ciri-ciri dari hatinya sudah mati. Maka salah satu cara untuk menyembuhkan hati adalah dengan beristighfar, bertaubat, beristighfar, kemudian meminta kepada Allah agar melembutkan hati kita, agar menyembuhkan hati kita, sehingga wadah dari hidayah tersebut dapat diisi dengan hidayah. Karena hati adalah wadah dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila wadah tersebut sudah rusak, sudah kotor, maka hidayah Allah tidak akan berada pada hati seseorang tersebut. Demikian juga Fir'aun. Seperti itu kisah Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang sangat keras hatinya, sehingga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa tidak bisa dia terima. Sehingga apapun yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam tidak dihiraukan oleh Musa. Bahkan Musa ditantang oleh Fir'aun dengan tantangan-tantangan yang tujuannya adalah untuk meremehkan Musa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari ayat tadi kita dapat mengambil 3 faedah. Yang pertama adalah bahwa saya berkata yang baik itu adalah suatu kewajiban, bukan suatu keinginan, tapi suatu kewajiban. Jadi seorang muslim yang mengaku dirinya seorang muslim maka wajib berkata yang baik. Kemudian berkata yang baik kepada semua manusia. Berkata yang baik itu harus kepada semua manusia, dari setiap kalangan, baik itu orang yang tua, yang muda, pasangan kita, tetangga kita, orang tua kita, anak kita, semuanya kita harus berkata yang baik. Kemudian yang ketiga, dari ayat tersebut dapat kita ambil hikmah bahwasanya berkata yang baik itu dengan 2 cara, yaitu dengan isi ucapan tersebut dan juga dengan cara berucap.
Dalam ayat tersebut Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan linnas, kepada manusia. Maka cangkupan manusia ini umum, tidak terbatas kepada satu golongan. Maka kepada siapa saja kita wajib berkata yang baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah berkata yang baik kepada orang kafir. Berkata yang baik kepada orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum." Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, yaitu orang Nasrani dan Yahudi, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hatta bahkan sampai kepada orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata yang baik, sebagaimana sudah saya singgung tadi, contohnya adalah Fir'aun. Kalau dalam ayat ini contohnya ada ahlul kitab, yaitu orang Nasrani dan Yahudi. Ketika kita berdebat dengan mereka, dan Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, pada hari ini banyak sekali perdebatan antara kaum muslimin dan orang-orang ahlul kitab. Tentang misal antara kaum muslimin dan orang Nasrani, dapat kita lihat di YouTube atau di channel-channel TV mungkin. Perdebatan antara mereka adalah tentang masalah Tritunggal, masalah ketuhanan, yang ini menjadi batas antara kita dengan orang-orang Nasrani, di mana mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Tuhan, Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, sedangkan kita meyakini Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih dari hal tersebut. Maka ini yang membedakan kita, sehingga terjadi kesempatan debat antara seorang muslim dan juga seorang Nasrani. Maka adab seorang muslim ketika berdebat dengan orang-orang ahlu kitab, salah satunya Nasrani, adalah dengan kata-kata yang baik, bukan dengan kata-kata yang menghina mereka atau bahkan menghina keyakinan mereka. Kita tidak boleh sampai menghina keyakinan mereka, tetapi kita meluruskan, kita memberikan saran, memberikan solusi seperti ini. Jangan sampai kita menghina. Kamu ini Tritunggal, enggak jelas mana yang Tuhan. Kok Tuhan tiga? Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Kalau digabungkan, jadi tiga Tuhan ini Bapak Ibu, kalau keyakinan Kristen, tiga Tuhan ini jadi satu, dan satu itu tiga. Kalau kita sebagai seorang muslim mungkin agak bingung. Masa dalam satu saya pernah mendengar seorang berdebat dengan seorang Nasrani. Dia mengatakan, kepada siapakah engkau berdoa? Maka dia mengatakan, saya berdoa kepada Yesus. Mohon maaf nih, saya berdoa kepada Yesus. Kemudian kepada siapakah Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga. Nah, kemudian kepada siapakah Bapa berdoa? Maka Bapa tidak berdoa. Kemudian ada pertanyaan lagi, siapakah Roh Kudus? Maka dia mengatakan firman Allah. Kemudian perdebatan itu sangat rumit kalau kita memikirkannya, sangat rumit. Jadi tiga ini dibolak-balik, hanya dibolak-balik. Jadi Yesus berdoa kepada Bapa, Roh Kudus atau firman berdoa kepada Bapa. Kemudian firman ini adalah bagian dari Bapa, tapi Bapa bukan bagian dari firman. Nah, seperti itu. Kalau kita memikirkannya mungkin pusing. Tetapi sebagai seorang muslim, ketika kita ditanya seperti itu, maka kita menjawab dengan opini kita, dengan akidah kita, tetapi dengan cara yang baik. Jangan sampai menghina ajaran mereka, menghina keyakinan mereka. Maka ketika kita berbicara kepada orang kafir pun, kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Dalam hal berbicara saja kita diperintahkan untuk yang baik, maka dalam hal muamalah kehidupan sehari-hari kita juga harus bermuamalah dengan hal yang baik. Misalnya seorang tetangga kita ada memiliki tetangga yang Nasrani, maka kita boleh membantu tetangga kita, tetapi tidak boleh saling membantu dalam masalah akidah, keyakinan. Jadi batas antara kita dan mereka adalah keyakinan. Adapun dalam masalah keseharian, misalnya mereka ada hajat nikahan, maka kita boleh membantu rewang, kalau Jawa rewang, kenikahan mereka itu diperbolehkan karena bukan hal akidah. Namun apabila sudah mencakup dalam akidah, misalnya kita
harus mengikuti mereka. Misalnya kita mengikuti mereka untuk perayaan Natal, mengucapkan ucapan selamat kepada mereka, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ketika kita mengucapkan selamat Natal kepada mereka, maka kita juga meyakini bahwasanya Tuhan mereka benar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi muamalah antara kita dengan orang kafir itu diperbolehkan dengan batasan tidak melebihi batasan akidah. Jadi kalau sudah menyentuh batasan akidah itu sudah tidak diperbolehkan. Lakum dinukum waliyadin. Tuhan agama kalian agama kalian, agamaku agama. Dan ini adalah toleransi yang paling tinggi. Toleransi yang paling tinggi. Bukan seperti sekarang yang katanya adalah seorang, mohon maaf nih, orang yang berilmu, bahkan dikatakan seorang menteri agama, tapi mengatakan semua agama itu benar. Maka ini akidah yang salah. Semua agama itu tidak benar. Kita meyakini yang benar adalah agama Islam. Inad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Kita tidak meyakini semua agama benar, tapi kita membiarkan mereka beribadah terhadap agama mereka masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu. Maka ini yang benar. Selanjutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah kepada orang kafir, kemudian kepada siapa lagi? Kita harus berkata yang baik. Maka yang kedua adalah kepada pelaku maksiat. Kepada pelaku maksiat. Kenapa kepada pelaku maksiat kita berkata yang baik? Karena seorang pelaku maksiat yang dia mengakui dirinya bermaksiat itu memiliki secerca harapan untuk bertaubat. Ketika kita mengatakan suatu yang buruk, ketika dia ingin bertaubat, maka taubatnya mungkin bisa jadi dia tidak jadi bertaubat, sehingga ucapan kita menjadi sebab dia tidak jadi bertaubat, maka kita mendapatkan dosa, dia juga mendapatkan dosa. Sehingga ketika seseorang datang kepada kita, seorang ahli maksiat datang kepada kita, kemudian menanyakan kepada kita, apakah saya akan diterima taubatnya, maka katakan insya Allah diterima, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat hambanya. Jangan ketika ada seorang ahli maksiat datang kepada kita, apakah saya diterima taubatnya, kemudian dia mengatakan tidak, kau tidak akan diterima taubatnya, pergi sana. Nah, itu tidak baik. Jangan seperti itu. Malah bisa jadi perkataan kita menjadi alasan dia tidak jadi taubat. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu, yang insya Allah sudah Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui insya Allah. Ada seorang ahli maksiat, yaitu orang yang telah membunuh 99 orang. Itu banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak ya, 99 orang. Itu nyawa semua itu isinya itu. Nyawa semua itu. Kemudian dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah. Dia berkata, "Wahai ahli ibadah, apakah ketika aku bertaubat Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatku?" Maka seorang abid tersebut mengatakan, "Tidak. Engkau tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala." Maka oleh seseorang tadi, pelaku maksiat tadi, langsung membunuh orang tersebut, sehingga lengkaplah nyawa yang dia terbangkan itu menjadi 100 orang. Lengkap semuanya 100 orang. Maka dia kemudian pergi ke suatu daerah dan bertemu dengan seorang alim, orang yang berilmu. Maka dia berkata, "Wahai alim, apakah ketika aku bertaubat aku akan diterima taubatnya?" Maka alim tersebut berkata, "Iya, engkau akan diterima taubatmu." Maka pergilah ke daerah tersebut, daerah yang disebutkan daerahnya, agar engkau bisa memperbaiki ibadahmu, taubatmu, sehingga engkau jauh dari desamu yang penuh kemaksiatan. Ketika di tengah jalan dia dicabut nyawanya oleh malaikat. Datanglah malaikat azab dan juga malaikat rahmat, menanyakan. Mereka berdua berdebat, siapa yang akan menyabut nyawanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepada malaikat tersebut agar menghitung jaraknya antara daerah yang ingin dia tuju, yaitu daerah yang baik, atau daerah yang dia tinggalkan, daerah yang buruk. Maka ketika diukur lebih dekat dengan daerah yang akan dia tuju, maka diambillah nyawanya oleh malaikat rahmat. Faedah yang dapat kita ambil adalah bahwasanya perkataan yang baik kepada seorang ahli maksiat itu bisa menjadi sebab dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat pahala.
orang yang bertobat juga dapat pahala. Dan sebaliknya perkataan yang buruk terhadap seorang ahli maksiat itu dapat menjadikan sebab dia tidak jadi taubat sehingga kita mendapatkan dosa dan orang tersebut juga mendapatkan dosa. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum waktu azan sih. Belum. Terus 4 menit lagi nih. 4 menit lagi. Baik. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu ada di pelaku maksiat. Kepada pelaku maksiat pun kita harus berkata yang baik. Jangan sampai seperti golongan Khawarij yang mereka mengkafirkan orang-orang yang berperilaku yang melakukan maksiat, bahkan dosa besar. Yang orang-orang yang melakukan dosa besar mereka hukumi kafir. Jadi orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang menghukumi kafir seseorang yang melakukan maksiat atau dosa besar. Dihukumi kafir. Padahal mereka adalah seorang penghafal Quran. Mereka orang yang rajin sholat. Karena Nabi SAW bersabda tentang mereka seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Maksudnya adalah mereka seperti orang, jadi anak panah tersebut itu mereka agama Islam, jadi mereka keluar dari agama Islam. Jadi orang-orang Khawarij itu dikatakan oleh Rasulullah SAW keluar dari agama Islam. Ibadah mereka, bacaan Al-Quran mereka hanya sampai tenggorokan saja, tidak sampai ke hatinya. Sehingga amal ibadah mereka hanya sebatas sampai tenggorokan, tidak mereka amalkan. Sehingga mereka mengkafirkan seseorang, kemudian menjadikan golongan mereka dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang sesat. Apa nazar? Diteruskan apa azan dulu, Min? Azan dulu ini. Dilanjutnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang pertama tadi adalah orang kafir, yang kedua adalah pelaku maksiat. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, yang setiap manusia memiliki kewajiban terhadap orang tersebut, yaitu adalah kepada orang tua, kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima." Apabila salah satu dari keduanya atau keduanya sudah sampai umur yang lanjut, maka peliharalah keduanya. Maka janganlah kalian sesekali mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagai salah satu birrul walidain, kita berbakti kepada orang tua adalah dengan ucapan yang baik. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang tua kita. Karena ridho orang tua, ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung ridho orang tua. Ketika orang tua kita sudah ridho terhadap diri kita, maka apapun yang terjadi di masa depan insya Allah akan terasa mudah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimani wa rahimahullah menjelaskan tentang kata atau dalam ayat ini itu dikiaskan, diumpamakan dengan perkataan yang dapat menyakiti hati. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya ada seorang bapak nyuruh anaknya bikin kopi, bapak bikinkan kopi, terus anaknya bilang jadi cuma kata-kata, cuma itu sudah termasuk dalam kategori tersebut. Jadi kategori yang dapat menyakiti hati orang tua dan mendapatkan dosa. Hanya kata gitu. Jadi itu sudah termasuk dosa. Bahkan apabila anak tersebut tidak mengatakan apa-apa, tapi melirik matanya, melirik tidak suka, itu sudah juga dianggap dosa sudah dianggap durhaka kepada orang tua, hanya lirikan mata. Jadi kata dalam ayat ini itu bersifat umum, apa saja yang dilakukan oleh seseorang atau apa saja yang diucapkan oleh seseorang yang dapat menyakiti hati orang tua. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu, terlebih yang masih memiliki orang tua, maka kita bersyukur karena pintu surga kita masih lengkap. Misalnya orang tua Bapak Ibu masih hidup, maka pintu surga kita masih lengkap.
Apabila sudah meninggal salah satunya, maka kita harus perjuangkan. Apabila sudah meninggal semuanya, maka kita doakan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka perkataan kepada orang tua ini sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan birrul walidain itu setara dengan setelah bertauhid kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, setelah bertauhid kepada Allah. Berarti menunjukkan derajat berbakti kepada orang tua itu adalah derajat yang tinggi. Sehingga wajib bagi setiap anak untuk berbakti kepada orang tua. Namun tidak menjadikan seseorang orang tua, Bapak Ibu, mohon maaf nih Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, zaman ini itu statement berbakti kepada orang tua itu sangat ditinggikan. Jadi statement seorang anak durhaka kepada orang tua itu sangat ditinggikan, sehingga merendahkan statement seorang orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ada buatan Bapak Ibu orang tua yang durhaka pada anak? Ada. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan hal tersebut. Jadi tidak hanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua, tapi juga ada orang tua yang durhaka kepada anak. Contoh, misal tidak memberikan nafkah, kemudian memberikan nama yang buruk bagi seorang anak, kemudian tidak memberikan fasilitas belajar yang baik atau dibiarkan bebas. Maka ini termasuk durhakanya orang tua kepada anak. Maka seorang anak harus menghormati orang tua, dan seorang tua juga harus menyayangi anaknya. Jadi saling memberikan kebaikan kepada keduanya, baik itu seorang ayah, ibu, atau seorang anak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu ya. Jadi yang kita harus pahami adalah berkata baik kepada orang tua itu penting, sangat penting, dan itu wajib. Namun tidak menutup kemungkinan juga seorang orang tua juga harus menyayangi anaknya. Jangan sampai seorang tua itu hanya gila hormat terhadap anaknya, tapi dia tidak pernah menyayangi anaknya. Dia meminta kepadanya untuk selalu hormat, tetapi ketika anaknya butuh kepada orang tuanya tidak bisa. Atau ketika seorang anak butuh nafkah dari orang tuanya malah meninggalkannya. Maka ini tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan bukan termasuk adab yang baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nasihat yang penting bagi kita sebagai seorang anak ataupun kita sebagai seorang orang tua, maka perbaiki hubungan kita dengan anak kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Karena orang tua dan juga seorang anak itu bisa menjadi keluarga yang indah ketika hubungan di antara keduanya, komunikasi di antara anak dan ayah atau di antara anak dan ibu itu terjalin dengan baik. Dan adab dalam berbicara kepada anak, adab bicara seorang anak kepada orang tua juga harus dijaga. Jangan sampai jadi kita ajarkan kepada anak kita tentang cara yang baik berbicara kepada orang tua, dan orang tua pun juga harus berbicara yang baik kepada seorang anak. Oke, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah sudah masuk waktu Isya. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, dan setelah itu insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab apabila ada yang ingin bertanya. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar,
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Monggo apabila ada yang mau bertanya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menawi sholat liya antarane imam kali jamaah, misalnya itu sebagai jamaah, itu misalnya pas Al-Fatihah itu jamaah, misalnya ketika maos, napa pripun lajeng Al-Fatihah itu kan teman-teman itu membaca surat. Kadang imamnya baca surat ada yang pendek, yang panjang. Kadang jamakan kalau yang panjang kan kadang mboten saged kan ya. Nggih. Ya kedaipun menika mendel mawon napa mengikuti bacaan. Oh, nggih. Misale mendel iki kadang apa khususnya kirang, sak pikirane endi. Nah, jenenge to iki kok mboten saged mboten. Nggih. Lajeng khusus pripun wonten pun. Oh. Baik, bismillah. Baik, untuk masalah salat antara bacaan imam Al-Fatihah imam dan juga makmum, ini terdapat khilaf Bapak. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama bahwasanya Fatihahnya makmum itu sudah diwakilkan dengan Fatihahnya imam. Jadi ketika seorang imam membaca surat Al-Fatihah, maka makmum boleh diam untuk mendengarkan bacaan imam. Maka sudah dianggap sah bacaan imam dan juga bacaan makmum. Jadi yang pertama adalah dia boleh diam hanya mendengar bacaan imam. Adapun pendapat yang kedua adalah dia menirukan bacaan setelah imam. Jadi misal imam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dia secara sir ya, secara lirih kemudian menirukan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian arrahmanir rahim. Itu dia Pak. Jadi menirukan setelah bacaan imam. Kemudian juga pendapat yang lain mengatakan setelah imam selesai Al-Fatihah waladdallin amin, kan kemudian imam membaca ayat surat setelahnya, surat baik itu surat pendek atau surat panjang, maka makmum boleh membaca Al-Fatihah ketika itu. Jadi setelah amin kemudian makmum boleh membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah
dia diam mendengarkan bacaan imam, kemudian dia mengikuti bacaan. Yang kedua adalah mengikuti bacaan imam. Setelah imam membaca setiap ayat dengan suara yang lirih, dengan tidak mengganggu makmum yang lain atau imam. Kemudian yang ketiga adalah setelah imam membaca amin, semua jamaah membaca amin, kemudian ketika imam membaca surat selanjutnya dia membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dalam beberapa keadaan seorang makmum diharuskan untuk membaca sendiri Al-Fatihahnya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ketika seorang imam itu salah dalam tajwidnya yang sampai kepada lahlul jali, jadi kepada kesalahan yang sangat fatal, maka diperbolehkan seorang makmum itu membaca Al-Fatihah sendiri. Jadi membaca Al-Fatihah sendiri itu diperbolehkan atau bahkan diharuskan, karena takutnya bacaan imam tersebut ketika seorang makmum mengambil pendapat, dia mendengarkan bacaan imam, mengikuti, jadi imam membaca dia diam, ketika dia mengambil pendapat tersebut, kemudian dia dapati imamnya ternyata tajwidnya buruk sampai merubah makna, maka dia diharuskan membaca Al-Fatihah sendiri, tidak boleh mengikuti Al-Fatihah imam, karena ditakutkannya bacaan imam itu tidak sah. Ditakutkannya bacaan imam tidak sah, karena Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang sholat. Maka itu nih Bapak, ketika tadi ada 3 keadaan. Yang pertama adalah diam ketika imam membaca, atau yang kedua menirukan imam setelah imam membaca setiap ayat, jadi satu ayat ditirukan satu ayat berikutnya ditirukan, atau setelah imam baca Al-Fatihah kemudian amin, kemudian dia baru membaca Al-Fatihah. Adapun ketika misal bacaan imam itu panjang, maka kita diperbolehkan untuk membaca ayat surat sendiri. Misal imam membaca surat Al-Baqarah setengah juz, misal, jadi Bapak Ibu, misal setengah juz. Kemudian ketika kita mendengarkannya, kita sudah berusaha untuk khusyuk. Tapi kalau ketika hanya mendengar saja, itu kita malah misalnya memikirkan yang lain atau malah ngantuk, maka kita tidak diperbolehkan untuk membaca ayat sendiri. Misal kita mengulangi surat Al-Ikhlas, kita ulangi terus tanpa mengganggu konsentrasi kita, terhadap bacaan imam, maka diperbolehkan. Insya Allah itu diperbolehkan. Namun langkah baiknya tetap mendengarkan bacaan imam. Insya Allah sudah mendapatkan pahala. Adapun untuk agar tetap khusyuk, maka ketika Nabi SAW mengajarkan ketika kita tidak khusyuk atau terganggu pikiran kita, maka kita disunahkan untuk menghadap kiri kemudian meludah sebanyak 3 kali dengan ludahan yang mengeluarkan angin saja, bukan kemudian air liur yang buatan itu malah mengganggu kehusyuan yang lain. Kita disunahkan untuk hanya jadi cuma angin saja yang keluar, cuma angin. Jadi sebagai bentuk kita menghinakan syaitan. Karena yang membuat kita tidak khusyuk itu adalah bisikan dari syaitan. Dan ada syaitan yang memang khusus dia tugasnya mengganggu orang sholat. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu misalnya ketika mendengarkan bacaan imam, tapi kalau memang bisa khusyuk maka dengarkan insya Allah sudah berpahala. Tapi kalau tidak bisa khusyuk, maka boleh membaca surat sendiri tanpa mengganggu imam atau makmum di sampingnya, atau dengan cara seperti tadi menghadap kiri kemudian membaca ta'awudz kemudian meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali dengan ludahan yang hanya angin saja. Itu dia Bapak. Ada yang lain? Monggo. Kalau bacaan imam itu jahar dengan sin itu jedanya kan jaharnya kan sama ya Mas. Bukan kalau jahar itu lama sekali, tapi kalau sin cepat sekali. Oh, bacaan sholat ya? Iya. Kan memang. Jaharnya jedanya sama, cepat kan pakai tajwid ya. Itu kok nek jahar lama sekali, tapi kalau sin cepat sekali. Saya
ayat biar kita 7 ayat. Nah, ini berarti untuk bacaan ketika sir dan jahar, terkhusus di Al-Fatihah ini, maka tidak ada perbedaan seharusnya. Tidak ada perbedaan ketika dia jahar dia dengan tajwid, sir juga dengan tajwid. Namun perbedaannya adalah ketika di rakaat ketiga dan keempat. Di rakaat ketiga dan keempat, kenapa terkadang imam itu cepat? Jadi ketika sudah masuk rakaat ketiga dan keempat, terkadang itu imam cepat karena dia hanya membaca Al-Fatihah saja tanpa membaca surat pendek. Itu diperbolehkan. Jadi kalau misal yang pas jahar, misal isya aja, kan satu rakaat pertama dan rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan juga ayat surat pendek. Kemudian masuk rakaat ketiga, maka imam diperbolehkan atau siapa saja yang sholat diperbolehkan hanya membaca Al-Fatihah saja. Karena ayat surat pendek itu hukumnya adalah tidak termasuk rukun, bukan termasuk rukun. Jadi ketika dibaca diperbolehkan, tidak dibaca juga diperbolehkan, termasuk sunnah. Maka ketika Bapak Ibu melihat imam di rakaat ketiga dan keempat itu cepat, maka itu berarti imam hanya membaca Al-Fatihah. Namun beda kasusnya. Yang saya maksud itu Al-Fatihahnya bukan suratnya itu. Oh, iya. Nah, ini tuh berarti kesalahan di diri imamnya. Itu kesalahan di diri imam. Ketika dia membaca Al-Fatihah sir itu cepat, kemudian jahar lama, itu berarti kesalahan di imamnya yang seharusnya dinasihati. Boleh dinasihati, tetapi tidak dinasihati di ketika umum, tidak di tempat umum dengan berdua. Itu diperbolehkan. Karena hakikatnya ketika dia membaca Al-Fatihah itu kan seharusnya bertajwid dengan tajwid, dan itu tidak akan berubah walaupun dalam keadaan sir, seharusnya seperti itu. Jadi adapun kalau misalnya di jaharnya dia 1 menit, nah misalnya begitu dengan begitu tartil, tapi berbeda ketika jahar kan terkadang imam menggunakan nada ya Bapak, menggunakan nada yang sehingga membuat agak lama. Kemudian ketika sir dia tidak menggunakan nada, tapi hanya membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu kan buatan pakai nada, tapi tajwidnya benar. Itu mungkin yang membuat seorang imam agak cepat ketika sir. Jadi perbedaan mungkin ketika bacaan dengan nada ketika jahar dan ketika sir tidak menggunakan nada, tetapi tajwidnya tetap benar. Mungkin seperti itu, Bapak. Moga ada lagi. Saya mau tanya, andai kata ada, misalnya saya baru kajian, entah itu setoran surat pendek, entah itu baca mulai dari hijrah, itu ada seseorang membaca Quran di sela-sela. Nah, sikap kita yang belajar harus bagaimana? Apakah itu ditegur atau mungkin mereka tahu sendiri, misalnya seperti itu? Nggih. Oh, nggih, baik. Berarti kasusnya ada seseorang belajar Al-Qur'an, ya Bapak. Belajar Al-Qur'an, kemudian di sampingnya juga ada seorang yang sudah fasih. Nggih. Fasih dalam baca Al-Qur'an. Kemudian ketika dia sengaja mengeraskan suaranya untuk sombong, maka kita boleh menegurnya. Karena itu tidak diperbolehkan, mengeraskan suara Al-Qur'an yang sampai mengganggu orang lain. Bahkan Rasulullah SAW menasihati sahabatnya yang ketika waktu menunggu sholat dia membaca Al-Quran dengan keras. Nah, Rasulullah SAW menasihatinya untuk mengecilkan suaranya sehingga tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Itu bahkan itu ketika sholat. Adapun di luar sholat maka seharusnya lebih mengerti lagi dia. Seharusnya dia lebih mengerti lagi. Sholat aja ketika orang sholat dia harus mengecilkan suara. Maka ketika ada orang yang belajar Al-Quran dengan kesadaran diri seharusnya dia tidak mengeraskan suara apabila dia niatnya adalah sombong. Adapun ketika dia memang ternyata dialeknya aja Bapak, logatnya memang keras atau suaranya memang tinggi ketika membaca Al-Quran karena logatnya aja, maka kita harus tabayun dulu, cari tahu. Misalnya Bapak kok kenapa mohon maaf Pak, saya lagi belajar Al-Quran, mohon suaranya
pelankan. Maka kita nasihati tidak masalah. Kita nasihati tidak masalah, karena ketika seseorang itu mengganggu orang lain, maka kita harus menasihati